Pemirsa, proses pemilu serentak 2024 terus berjalan. Partai politik berlomba-lomba meraih suara terbanyak. Jumlah pemilih pun menjadi penentu raihan suara bagi sebuah partai. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah terbesar pemilih di Indonesia di angka 35,7 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dari jumlah tersebut, 60%-nya merupakan pemilih pemula. Tentunya, dalam menggait suara pemilih pemula diperlukan strategi khusus, terutama dalam pola komunikasi politik. Lantas, pola komunikasi seperti apa yang tepat guna menggait ketertarikan pemilih pemula dalam raihan suara politik? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di studio kami ada pakar komunikasi dari Universitas Pasundan, Dr. Almadina Rahmaniar, SPSI MIKOM CPS CDM. Assalamualaikum, Sampurasun, Ibu Alma. Terima kasih banyak sudah bergabung di Indonesia Jabar dalam program Gaspol pada kesempatan kali ini. Bu Alma, kalau kita melihat ini masyarakat setiap hari tampaknya terus disuguhi informasi-informasi soal pemilu 2024, baik itu oleh peserta pemilu ataupun juga penyelenggara pemilu. Tapi sejauh ini apakah informasi yang disampaikan kepada masyarakat betul-betul sudah sampai ke ke ranah ataupun juga ke akar rumput, atau tanda kutip kalau kita lihat mungkin sudah menjadi obrolan di warung-warung kopi nih, Bu Alma? Iya, kalau melihat pemilu sekarang ya, sekarang ini sebetulnya sudah menjadi masuk pada pembahasan yang cukup serius ya, sudah mulai masuk ke pembahasan serius. Kita melihat indikasinya dari lembaga-lembaga penyiaran juga sudah banyak menayangkan pemberitaan-pemberitaan mengenai pemilu, kemudian juga sudah munculnya talk show terkait pemilu seperti itu. Kemudian juga selain itu sejauh pengamatan saya, masyarakat juga sudah mulai tahu bahwa pemilu ini akan dilaksanakan di bulan Februari tahun 2024 gitu. Kemudian selain itu di kampus-kampus juga sebetulnya sudah mulai banyak dilakukan seminar-seminar, kolaborasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara terkait mengenai masalah-masalah literasi politik kepada mahasiswa gitu. Kemudian partai politik juga sudah mulai melakukan pendidikan-pendidikan politik, sehingga tahapan-tahapan juga sudah mulai dilakukan oleh KPU dan Bawaslu gitu ya. Jadi sekarang ini sudah tampak bahwa pembangunan citra politik sudah mulai menyentuh basis politik, yaitu masyarakat itu sendiri. Oke, jadi berbagai lini masyarakat tampaknya sudah mulai ikut dalam perbincangan hangat tentunya mengenai pemilu 2024 mendatang. Tapi kalau melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, kalau kita lihat ini partai politik, apakah ada perbedaan antara pemilu ataupun juga proses di pemilu 2020 jelang 2024 ini dibandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu, kalau kita berkaca dengan proses komunikasi politik yang memang dilakukan oleh parpol saat ini? Untuk komunikasi politik yang dilakukan kan ini seharusnya sudah dilaksanakan bukan hanya menjelang pemilu, tapi juga seharusnya sudah dilaksanakan pendidikan politik ini sudah dilaksanakan jauh-jauh hari seharusnya gitu ya, karena kan kita berbicara negara demokrasi. Negara demokrasi ini artinya kita sudah harus berdaya. Berdaya itu bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga dari segi politik gitu ya. Masyarakat ini sudah harus mulai melek dengan yang namanya politik gitu ya. Sudah harus mulai bisa berperan aktif turut serta bagaimana kita bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang setidaknya kurang mensejahterakan masyarakat, misalnya hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya ini intens dilakukan oleh partai politik, mendorong partisipasi masyarakat dari jauh-jauh hari, komunikasi politik dilaksanakan dengan intens, nah ini akan mendorong masyarakat untuk bisa minimal punya political policy choice gitu ya, bagaimana mereka memilih pilihan-pilihannya, baik itu capres, caleg, ataupun cagup misalnya dan lain-lain. Ketika mereka memilih, mereka bisa tahu siapa sih yang akan saya pilih, kemudian track recordnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini menarik sekali pemirsa, tadi disampaikan bahwa partai politik harus intens melakukan komunikasi politik kepada masyarakat seperti itu. Tapi kalau melihat apakah memang sudah tadi disampaikan bahwa instan ataupun saat ini instan. Kalau kita melihat dekat-dekat baru dilakukan nih seperti itu nih. Ataupun berbagai cara secara instan dilakukan agar masyarakat aware dengan apa yang menjadi tujuan parpol. Ya, balik lagi tadi, seharusnya didorong untuk masyarakat ini tahu
dari jauh-jauh oke. hari gitu. Tapi mungkin pada pelaksanaannya memang masih ada yang memang baru dilaksanakan Oke. dalam waktu menjelang pemilu seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau melihat faktor media yang juga dipergunakan oleh para partai politik, tampaknya di jalan-jalan ataupun juga di ruang-ruang publik, ini masih kita melihat ada media konvensional, baik itu baliho, spanduk, dan juga sebagainya. Apakah saat ini masih relevan penggunaan media komunikasi dalam tanda kutip konvensional tersebut untuk memberikan sebuah informasi ataupun juga tujuan dari partai politik memberikan informasi kepada masyarakat? Ya, sebetulnya baliho, spanduk dan lain sebagainya itu juga memang merupakan media kampanye. Tapi apakah itu efektif atau tidak? Sebetulnya media kampanye baliho atau spanduk itu kan sebetulnya hanya sebagai reminder aja, pengingat bahwa untuk mengingatkan masyarakat bahwa ini loh ada caleg ini atau ada partai ini gitu. Sementara di era sekarang ini sudah lebih mudah sebetulnya menggunakan media-media digital misalnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin lebih baik sih menggunakan media digital, namun apakah efektif atau tidak tetap layak masih bagus untuk digunakan, tapi hanya sebatas untuk media pengingat saja, gitu, reminder. Atau punya segmentasi sendiri masing-masing media informasi ini? Ya, kalau kita melihat dari generasinya, setiap generasi memang punya targetnya sendiri atau mereka punya minatnya sendiri untuk melihat melalui media apa terkait pemilu ini sendiri. Oke, jadi yang kolonial berbeda, Kolonial dan milenial. yang milenial berbeda gitu ya cara melihat ataupun mendapatkan sebuah informasinya seperti itu. Dan yang menarik juga ketika memang ada informasi diberikan oleh para peserta politik seperti itu kepada konstituen misalnya. Nah, faktor apa yang sebetulnya mempengaruhi agar konstituen ini betul-betul fokus, menerima, dan dalam tanda kutip tidak acuh terhadap informasi yang disampaikan. Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan dengarkan seperti apa jawabannya pemirsa. Lebih lanjut kita akan hadirkan, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.